Ya, cak aja. Siap ngoten. Nggih. Cak sekeprian. Jadi pada awal-awal pertama itu dulu apa itu santri yang ada awal-awal itu ketika masuk itu berapa? Ya, Mulai ya. Kalau kisah akan pribadi saya sendiri coba. dari awal-awal. Mungkin saya mau bercerita mulai awal. Memang saya berada di Langgar Genteng. Dulu masih memang Genteng. Itu semenjak kecil, sekitar kelas 2 SD. SD. Sekitar tahun Tahunan, 1908. Yes, saya masuk SD 82. Berarti sekitar 83. Waktu itu memang saya ikut ngaji dulu sebelum saya ada di Bungkuk sini, dan sesudah di Bungkuk saya ngajinya di Yai Kholik Samsuri di Gang 2 ngetan gitu. Terus karena saya merasa ngajinya jauh, tapi tetap ngaji sana, tapi sambil nyambung juga ikut ke Langgar Genteng ini. Dulu masih kondisinya masih memang langgarnya yang lama. Itu runtutan cerita yang mungkin bisa saya sampaikan itu. Ngajinya biasanya itu pelaksanaan ngajinya atau maghrib? Ya, habis ngajinya itu maghrib. Jadi sebelum maghrib jam 5 sudah berangkat ke Langgar Genteng. Kemudian sholat jamaah juga di situ. Habis maghrib kumpul ngajinya itu ala klasikal, jadi berkumpul menghadap yai semuanya, menghadap Yang yai. diutamakan maghrib itu ngajinya Ya, ngaji. Al-Quran apa kitab? Ngajinya cerita yang paling banyak. Yang paling banyak cerita. Ya, cerita juga baca dulu ya, baca Alibata atau mungkin apa seperti, memang belum ada Iqra waktu itu. Jadi ngajinya sambil cerita, banyak memang cerita-cerita yang diceritakan, termasuk teladan-teladan. Tapi penyampaiannya yai itu dipakai bahasanya sendiri ya, jadi lucu-lucu. Misalnya ketika ada cerita Samsun Al-Ghazi itu, ceritanya itu menceritakan kemudian digoda sama istrinya supaya diberitahu kelemahannya di mana, di ketiaknya. Jadi dirayu-rayu itu pakai bahasanya santri. Jadi anak-anak teman-teman itu senang mendengarkan ceritanya. Dari itu saya juga ya sama dengan yang lainnya, juga senang mendengarkan. Dari itu memang dimasuki teladan-teladan, contoh-contoh yang baik-baik. Nah, Cara-cara menghadapi santrinya gimana? Kisah yang pernah berkesan. ya, yang pertama pendidikan yang langsung itu dulu pernah ya, memang diterapkan setiap harinya itu absen sholat. Itu habis maghrib sudah kumpul itu ditanya satu, sholat zuhur? Tidak, gapuk kakinya, pukul pakai tongkat yang ada pelengkungannya itu, ular-ularan. Ya itu dipukul semuanya, memang tanyai satu-satu. Jadi gak sholat berapa. Dari itu kan terdidik akhirnya sholat. Kadang mesti absennya satu, sholatnya zuhur mungkin enggak. Yang sekolah di MI, di SDI kan masih sholat di masjid. Misalnya asalnya ya 1, 2, 3 sampai ada yang sampai 5 itu sampai nggak bisa jalan. Itu. Kemudian ya ditanya-tanya tentang cita-citamu apa? Cita-citamu, ada yang ngomong jadi guru, ada yang ngomong jadi hansip. Itu saya ingat, namanya Edi, itu ada di jalan masjid. Cita-cita mau jadi hansip. Jenderal ya. Tapi ya itu nggak pernah marah. Jadi saya nggak pernah melihat marah, maksudnya lama yang marah yang sampai kelamaan itu. Tapi dari itu memang dididik semuanya. Terus untuk apa, misalnya gurunya Kiai itu waktu datang ke sini, yaitu Mbah Lim, itu memang dikumpulkan semuanya, dikumpulkan di dalam utama yang di barat itu, dikumpulkan duduk di situ ngaji bareng. Kemudian Mbah Lim suruh ngecek, dijulek-julekno kepalanya itu satu-satu, dijulek-julekno itu. Ya itu memang kesan yang dulu pernah ada. Ya dari itu memang perhatian ke anak-anak semuanya, memang ya tulus kalau saya mengatakan itu.
Jadi sifat ngemongnya Sifat itu. ngemongnya memang benar-benar telaten. Ya. Kemudian setelah beberapa tahun, beberapa waktu di sana, akhirnya ya tiap hari saya bersama teman-teman itu waktu sekitar SD itu belajar bersama memang di semuanya silakan digunakan, tidur di langgar boleh, tidur di aula boleh, bermain pun itu diperbolehkan. Seperti misalnya waktu bulan puasa itu diperbolehkan main karambol, main remi atau apa. Terserah, yang penting ada di pondok di situ ngajinya. Dari itu ternyata sholat subuhnya nggak pernah lepas akhirnya. Tiap subuh mesti ya itu datang bawa tongkat subuh pukuli kakinya satu-satu sampai saya ingat Cak Kodir itu dipukul langsung lari ke belakang sampai ke pendoso kejedeng tidur lagi. Itu banyak memang cerita-cerita, tapi terus telaten, nggak pernah putus asa terus. Sampai pernah juga cerita kalau kepingin suaranya bagus minum air embun. Akhirnya dibuat sayembara, siapa yang paling pagi ambil air embun dapat es. Ada esnya di situ, es dulu ada es lilin memang ditaruh di depan sini, di depan dalamnya ini yang dalam tengah ini kan belum ada. Itu di atasnya rumput Jepang itu, rumput runcing itu ada kendi dari tanah itu. Katanya ya itu isinya air embun, padahal itu baru ditaruh sama es, jadi airnya sangat dingin wes. Percaya saja, tadi siapa yang dulu dapat es cepet-cepet pagi itu langsung berlomba ke sini, termasuk saya juga. Terus itu mengenai jadwal apa 1 minggu itu tetap kayak kegiatan belajar. Sebenarnya diusahakan tetap jadwalnya itu, tapi kadang tiap ada acara-acara ya alhamdulillah saya juga termasuk yang sering diajak ke acara-acara itu. Misalnya pernah ada undangan baca sholawat di Kampung Baru sebelah selatannya sungai itu. Ketika diajak ke sana langsung disuruh baca di bak, nggak bawa di bak, bawa terbang sudah kendo, bunyinya dung 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 itu, suruh baca saya mau coba gak apa gitu. Jadi bingung. Ya Robbi sholli ala Muhammad, ya Robbi sholli ala. Terusannya apa? Bingung, ya Robbi lagi, sampai terakhir ya Robbi terus. Ya itu saking bingungnya memang dihadapkan langsung ke masyarakat. Itu waktu memang saya masih Terus SD. dalam 1 minggu kegiatan belajar apakah ada satu semacam apa itu Didikan. bukan amalan rutin semacam seperti mujahadah atau istighosa rutin yang dirutinkan. Sebenarnya ada. Kalau dulu ketika sebelum subuh itu dianjurkan baca Allahul Kafi Rabbunal Kafi Maksudna Kafi Belum subuh. Itu tapi hanya beberapa, kadang ada yang masih bangun tapi lari belum mengikuti jamaah, tapi ditunggu memang samanya. Itu subuh. Terus ketika pagi dipersilakan wis yang mau sekolah silakan sekolah. Nah, juga saya pernah waktu SMP itu saya juga ikut jual koran memang.